pernyataan Duta Besar Arab Saudi ini membantah pernyataan dari Duta Besar kita yang menyebutkan bahwa Habib Rizik ada masalah keimigrasian, ada red notice, ada blinking red blinking, yaitu overstay dan pelanggar undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mendalami soal interview Duta Besar Arab Saudi ya di Jakarta. Ini dari fifa.co.id. Terungkap Dubes Saudi sebut Habib Rizik tak diistimewakan. Penting ini ya. FIFA, Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab masih terus menjadi pembicaraan publik menyusul kepulangannya ke tanah air setelah tinggal di Arab Saudi selama lebih dari 3 tahun. Baru-baru ini media sosial tengah diramaikan dengan potongan video wawancara salah satu televisi swasta dengan Duta Besar atau Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Abid Al-Takfi. Dalam wawancara itu, Dubes Saudi angkat bicara mengenai status izin tinggal Rizik selama berada di Saudi. Ketika ditanyakan mengenai adanya laporan yang bertentangan mengenai izin tinggal Rizik Syihab, Dubes Saudi menyebut keberadaan Rizik di Arab Saudi sama seperti warga Muslim lainnya. Rizik Syihab berada di Arab Saudi sama seperti Muslim lainnya. Dia tinggal di Mekah dan ketika tiba saatnya dia ingin kembali ke Indonesia, otoritas Saudi mengizinkannya kembali, kata Dubes Essam dalam wawancara tersebut. Dubes menyebut tidak ada masalah yang dialami Rizik lantaran keputusannya untuk tinggal di Saudi adalah keputusannya sendiri dan bukan campur tangan dari pemerintah Saudi. Sehingga ketika Rizik memutuskan untuk kembali ke Indonesia, kata dia, pemerintah Saudi mengizinkannya. Ya, ada semacam komunikasi antara kedua belah pihak. Itu secara individual dia tinggal di Arab Saudi. Tidak ada masalah atau jenis pelanggaran apapun. Itu adalah sistem imigrasi negara. Dia secara pribadi lebih memilih untuk tinggal sampai tiba waktunya untuk kembali ke Indonesia. Itulah yang terjadi, ujar Dubes Saudi. Sementara itu, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftu Abi Gabriel juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak menghalangi Rizik pulang ke Indonesia. Namun saat itu, Imam Besar FPI itu tersangkut masalah keimigrasian. Agus mengatakan saat ini nama Rizik Syihab di sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih blinking merah dengan tulisan taksyirat mutanahiyah, visa habis, dan dalam kolom lain tertulis mukhalif, pelanggar undang-undang. Red blink ini merupakan sinyal bahwa Rizik hingga saat ini belum bisa keluar dari Arab Saudi. Sobat RH sekalian ya. Ya, ini yang menjadi a big question ya. Kenapa seorang Habib Rizik tidak bisa pulang ke Indonesia? Padahal sinyal untuk pulang itu kan sudah dia sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya mungkin setahun sebelumnya. Mungkin pada 2017, ya mungkin karena ada masalah, mungkin juga karena kasus hukumnya, dia memutuskan untuk tinggal di Arab Saudi di kota suci Mekah. Tapi setelah itu rasanya sudah ada statement, ada berita yang mengatakan dia ingin pulang tapi tidak bisa pulang. Jangan heran, kepulangan Habib Rizik adalah salah satu materi dari calon presiden
Prabowo Subianto, yaitu kalau dia menang dia akan jemput sendiri Habib Rizik. Itu yang dijanjikan. Walaupun kita tahu ketika Habib Rizik datang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto silent, ya, keep silent, tidak menyambut, tidak juga menyapa. Yang datang adalah Fadlizon, ya mungkin juga Fadlizon orang kepercayaan Prabowo Subianto, disuruh Prabowo mungkin untuk menyampaikan salam atau apapun, kita tidak tahu Nus. Tapi yang jelas Prabowo sendiri tidak bertemu dengan Habib Rizik hingga saat ini, sepanjang berita-berita yang dapat saya ikuti. Siapa tahu ada berita lain yang ternyata mengatakan dia melakukan pertemuan sembunyi-sembunyi misalnya. Jadi saudara sekalian, tidak salah. Karena kenapa? Karena janji itu kalau menang sebagai presiden. Nah sekarang kan Prabowo tidak menang, walaupun sebenarnya dia berada dalam garis pemerintahan dan sesungguhnya memiliki kemampuan untuk melakukan lobby, untuk melancarkan jalan kepulangan Habib Rizik. Tapi who knows? Siapa tahu salah satu yang berperan adalah memang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat fenomena politik, yang kita tahu cuma panggung depannya, panggung belakangnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas, pernyataan Duta Besar Arab Saudi ini membantah pernyataan dari Duta Besar kita yang menyebutkan bahwa Habib Rizik ada masalah keimigrasian, ada red notice, ada blinking red blinking, yaitu overstay dan pelanggar undang-undang. Berkali-kali dia meyakinkan seolah-olah bahwa Habib Rizik orang bermasalah sehingga dia tidak bisa pulang. Jadi ini kan a big question. Kenapa? Harusnya kan bukan begitu. Harusnya yang namanya duta besar itu melindungi segenap warga negara di tempat dia ditugaskan. Kalau ada warga negara yang bermasalah, dia yang harus selesaikan, bukan malah membesar-besarkan atau memberitakan, kan kira-kira begitu. Apalagi kemudian akhirnya dibantah. Kita tidak mencari versi mana yang benar, apakah versi Dubes Arab Saudi ataukah Dubes kita. Tapi apa pula kepentingannya untuk mengatakan bahwa Habib Rizik bermasalah atau tidak bermasalah bagi seorang Dubes Arab Saudi yang ada di Jakarta. Toh kalau dia ingin menyenangkan pemerintah Indonesia, mungkin dia akan mengatakan bahwa ini orang bermasalah memang. Karena itulah lama penyelesaiannya. Tapi ternyata dia tidak lakukan. Jadi sahabat era sekalian, tidak heran kalau ada siapa ya, anggota DPR dari PKS, oh bukan, PA212 ya, Selamat Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 meminta agar duta besar ini dicopot. Nah, kalau saya begini sahabat era sekalian, pertanyaannya adalah sama seperti Maijen Dudung. Apakah duta besar Abigail ya, Maftu ya, itu bertindak independently atau justru sedang menjalankan misi dari pemerintah, keinginan dari orang yang menyuruhnya? Kita tidak tahu. Secara struktural dia memang di bawah Menteri Luar Negeri. Tapi Menteri Luar Negeri jangan lupa di bawah koordinasi Menko Polhukam. Menko Polhukam jangan salah juga di bawah Presiden. Presiden di bawah rakyat. Jadi sobat era sekalian, ini adalah sebuah misteri yang ya mungkin perlu diungkapkan, mungkin juga tidak. Karena sudah menjadi bagian masa lalu ya. Kata orang Jawa, saya pernah berkuliah di UGM, paling tidak pernah 5,5 tahun di sana, ya mikul dur mendem jero, ya yang sudah berlalu ya sudahlah, kita simpan, yang manis kita kenang, yang pahit kita lupakan, kira-kira begitu. Nah kalau memang sikap itu yang ingin kita ambil, maka kepulangan Habib Rizik ini harus menjadi momentum untuk dalam tanda kutip reconcile semuanya. Jadi masalah pengasingan, pelarian atau apapun istilahnya Habib Rizik di Arab Saudi tidak kita singgung lagi, termasuk juga mungkin kasus-kasus tahun 2017 ke bawah yang sekarang memulai hidup baru. Nah, hidup baru tersebut ya tentu
bukan berarti Habib Rizik harus menjadi bagian dari pemerintahan, bagian dari penguasa yang harus mengatakan iya terhadap kekuasaan. Tapi bisa jadi tetap menjalankan peran kritisnya sebagai warga negara. Coba lihat pidato Habib Rizik dalam peringatan 212 yang juga secara lengkap saya rekam karena saya datang pada peringatan itu diundang dan saya share ke Refli Unjud, Refli Uncut ya. Terlihat betul Habib Rizik tidak konfrontatif. Ketika dia menggagas mengenai revolusi akhlak, betul-betul dia menguraikan dengan cara genuine, dingin, betul-betul didasarkan pada filosofi kebangsaan kita, landasan ideal kita yaitu Pancasila. Bagaimana dia mengatakan revolusi akhlak itu harus sesuai dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Revolusi akhlak itu menghidupkan nilai-nilai itu sesungguhnya. Bahkan dia juga mengatakan mereka yang masih mempersoalkan agama dengan Pancasila itu justru yang tidak berakhlak. Karena agama dan Pancasila itu harusnya kompatibel. Orang yang berpancasila pasti dia beragama secara baik. Tentu saja. Karena kalau kita berpancasila, kita harus tahu bahwa ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin seorang muslim, ya kita harus menjalankan perintahnya. As simple as that. Bukan kan begitu? Kalau dia kemudian beragama, ya dia juga harus berpancasila. Karena agama pasti mengajarkan tentang kepercayaan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, internasionalisme dalam bahasa yang juga disampaikan oleh Habib Rizik, nilai-nilai persatuan, lalu nilai-nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Jadi, agama mengajarkan kita untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam segenap urusan, dalam segala urusan. Instead of berpecah belah misalnya, justru kita diminta untuk bermusyawarah, bermufakat. Jadi sahabat era sekalian, kalau the common platformnya sudah sama yaitu Pancasila, dan Pancasila tidak dikotomik dibandingkan dengan nilai-nilai agama, maka sesungguhnya yang membedakan antara penguasa dan katakanlah so-called oposisi adalah hal-hal yang sifatnya implementatif. Bukan lagi landasan idealnya, tapi sudah landasan operasionalnya. Jadi tidak lagi dinilainya di konstitusi dan Pancasila, tapi lebih pada operasional, landasan operasionalnya itu undang-undang. Di bawah undang-undang adalah implementasi sehari-hari. Nah, itu bisa berbeda. Misalnya bagaimana penyikapan kita terhadap korupsi. Landasan ideal dan landasan konstitusional jelas menolak korupsi. Tapi bagaimana cara kita memberantas korupsi kan terjadi perbedaan di antara kita. Sebagai contoh misalnya bagi Presiden Jokowi dan DPR, pemberantasan korupsi itu tidak perlu dengan memperkuat peran KPK. Tapi cukup dengan melemahkannya. Walaupun KPK hari-hari terakhir ini mulai unjuk gigi lagi. Selain Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang dicokok, juga ada calon dari PDIP di Kabupaten Banggai kalau tidak salah. Jadi sudah mulai ada beberapa kejadian di mana KPK mulai unjuk gigi dalam melakukan penangkapan-penangkapan. Jadi sobat era sekalian, prinsip pemberantasan korupsi itu adalah memang prevention, pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi korupsi, ya kita tidak bicara lagi pencegahan. Kita bicara tentang penegakan hukum. Dan itu two side in one coin, pencegahan dan penegakan hukum. Tidak bisa kita misalnya, wah kita hanya ingin melakukan pencegahan. Padahal, walaupun dicegah sedemikian rupa, tetap saja bisa terjadi pelanggaran hukum. Misalnya protokol COVID-19 kesehatan, pencegahan harus dilakukan. Semua upaya, semua kewenangan harus ditumpahkan untuk mencegah kerumunan. Tapi kalau itu terjadi, maka kita bicara tentang law enforcement. Walaupun dalam kesempatan video lain saya mengatakan, law enforcement dalam soal kerumunan tersebut ya jangan didekati dengan tindak pidana lagi. Tapi cukup dengan sanksi administratif, peringatan keras, denda dan lain sebagainya yang membuat orang pun menjadi kapok. Bayangkan, penjahat sesungguhnya saja dilepaskan untuk agar mereka bisa hidup lebih baik agar tidak terkena COVID-19, tertular di penjara. Masa orang-orang yang katakanlah sehat walafiat secara jasmani dan rohani harus dipenjarakan karena perbedaan pendapat, karena
ya mengunggah cuitan-cuitan atau pernyataan-pernyataan yang dianggap quote unquote menyerang pemerintah atau menghina pihak lain. Subjektivitas sangat tinggi sekali, dan itu saya katakan dalam video lain bukan sebuah tindak pidana yang memang dari sononya ya, tapi hanya mala in prohibita. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ya ada sebuah perlakuan yang sangat adil, yang sangat beradab, menjunjung persatuan, musyawarah mufakat ya, didasarkan kepada sinar ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingat betul itu kata-kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Arief Hidayat, agar Habib Rizik benar-benar bisa normal hidupnya sebagai warga negara dan menjalankan fungsi kewarganegaraannya, termasuk melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat, memberikan pernyataan yang kritis, sama-sama menjaga moral dan akhlak masyarakat dengan tagline revolusi akhlak yang dia gaungkan dan dengungkan. Ya, mudah-mudahan disambut dengan revolusi mental lagi oleh Presiden Jokowi, sehingga revolusi akhlak dan mental bisa bersatu padu menghasilkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.